Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Neng Fitrizia Noviana, mahasiswa Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 4. Saya di sini membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan. Baik, saya di sini akan memaparkan materi mengenai pengelolaan kurikulum. Di sini kita akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pengelolaan kurikulum dan ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Baik, pertama kita akan membahas pengertian pengelolaan kurikulum. Pengertian pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu kita akan memahami terlebih dahulu mengenai pengertian pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya tata laksanaan, tata pimpinan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan pembelajaran merupakan penyelenggaraan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dari suatu lingkungan belajar. Lalu yang selanjutnya, pengertian kurikulum. Kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar, perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, penilaian kurikulum. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran, terkhususnya dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses seseorang dalam menentukan arah dan menentukan keputusan untuk diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau tindakan yang berorientasi. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa. Yang selanjutnya yaitu perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Lalu perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok dan perencanaan kurikulum pun dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Dan perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan, begitu. Yang selanjutnya itu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan, yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum yaitu yang pertama ada perolehan kesempatan yang sama, lalu berpusat pada anak dan pendekatan dan kemitraan. Lalu yang keenam di sini kita akan membahas mengenai penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Adapun prinsip-prinsip penilaian kurikulum yaitu yang pertama tujuan tertentu setiap program penilaian. Nah, kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Lalu yang kedua yaitu bersifat objektif, berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat.
Lalu yang ketiga ada juga harus bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Lalu yang selanjutnya ada kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Yang terakhir yaitu efisiensi dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi sarana penunjang. Yang terakhir yaitu berkesinambungan. Untuk perbaikan kurikulum, kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum, tahapan pengelolaan kurikulum itu sudah kita pelajari di kelas cara bersama. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa dapat diketahui bahwa pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kurikulum. Maka pengelolaan kurikulum dan pembelajaran harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Untuk menghadapi perkembangan zaman yang akan terus berubah secara dinamis, kita perlu senantiasa mempersiapkan diri kita dalam menghadapi perubahan terhadap sesuatu. Sama dengan kurikulum yang setiap zamannya pasti mengalami perubahan. Dan perkembangan kita harus bisa menyikapi dan mengaplikasikan perubahan tersebut secara bijak dan fleksibel. Di sini kurikulum senantiasa berkembang dan menyelaraskan diri dengan kemajuan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.